punya sifat melayani masyarakatnya, penduduknya, supaya harmoni, kehidupan harmoni, kecukupan, mengurangi emisi karbon gitu ya, dekarbonisasi, atau mengurangi sampah. Kompleksiti kan di kita masyarakat di situ diajak untuk tinggal di sana. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya kayaknya kita udah siang. Maaf Pak, sebelum kita memulai interview mungkin saya akan membacakan sedikit background Bapak. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya. Saya akan membacakan, takut salah Pak. Profesor Insinyur Antoni Sihombing, MPD, PhD. Staf dulu Bapak staf pengajar senior Departemen Arsitektur, Teknik Sipil dalam bidang arsitektur desain, urban planning and design, site planning, dan project management. Bapak juga mengajar program pasca sarjana dalam bidang housing and urban study theory, distance studio for housing and urban study, and urban design studio and theory. Gitu ya. Bapak lulusan dari UI tahun 1984, kemudian menyelesaikan Master of Planning and Design di The University of Melbourne, Australia. Yeah. Mungkin itu sedikit background. Mungkin tambahannya ya, sekarang saya jadi kaprodinya PWK. Oh, kaprodi PWK. Ya, Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik UI. Sekarang kaprodinya. Sekarang Bapak kaprodi di situ. Oke. Dari kapan Pak? Kaprodi S2, Magister. Oh, ya. Magister. Oh, dari tahun ini. Tahun ini. Apa yang dimaksud dengan green urbanism? Kemudian bagaimana menerapkannya dalam desain RTH? Iya. Terima kasih Bu. Saya coba menjelaskan apa sesuai dengan topik yang tadi juga, apa yang dimaksud dengan green urbanism. Sebenarnya yang diharapkan green urbanism itu, saya mulai dengan kata urban dulu ya Bu ya. Urban itu kan adjektif. Berarti adjektif punya sifat kota yang punya sifat melayani masyarakatnya, penduduknya, supaya harmoni, kehidupan harmoni, kecukupan, dan ada kenyamanan. Sebenarnya itu prinsip dari urban. Kalau kita menggunakan, kalau di Indonesia kan kota, tapi dalam bahasa Inggris kan bisa ada kata lain, itu city dan town. Tapi ini lebih pada noun. Ada city, town, jadi ada bangunan-bangunannya, ada jalan, ada fasilitas umum. Nah, kalau urban, bagaimana mengelola semua ini menjadi harmoni dan supaya hidup nyaman di dalam kota itu. Nah, untuk itu urban karena banyak aspeknya, banyak kegiatan-kegiatannya heterogen, sehingga perlu ada diatur, perlu ada aturan, dibikinlah aturan-aturan perkotaan, urban, regulasi, ada RT RW, ada RDTR, ada urban design guideline, ada site planning dan lain-lain. Dan itu diatur supaya semuanya harmoni, supaya saling mendukung, saling membantu satu sama lain, semua kepentingan. Nah, green urbanism berarti yang kota yang sifatnya atau perilakunya, sebenarnya gaya hidup yang diperlukan itu gaya hidup yang green. Kalau bicara green kan bukan hanya hijau, bukan hanya pohon, tetapi bagaimana misalnya pohon ini diperbanyak, dirancang untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak, atau kota itu dirancang supaya mengurangi
emisi karbon gitu ya, dekarbonisasi, atau mengurangi sampah yang khususnya sampah-sampah yang plastik kayak gitu, mengurangi, kemudian juga mengurangi atau sebuah kota yang tidak banjir gitu, walaupun ada sungai hujan yang banyak, tetapi banjirnya dapat terkendali, dikendalikan. Nah, ini yang sebenarnya green, jadi bukan hanya hijau gitu, tetapi public transportnya seperti apa, pengelolaan sampahnya seperti apa, kemudian juga penggunaan energinya juga seperti apa. Nah, ada contoh yang baik. Contoh yang diajukan itu adalah Compact City. Iya. Nah, kalau Compact City itu kan kita sudah diajak berjalan kaki itu hanya sekitar 1 kilo. Jadi Compact itu radiusnya 1 kilo. 1 kilo. Kalau di daerah tropis mungkin 600, 800, ya bisa juga sampai 1 kilo. Nah, ketika kita melebihi 1 kilo, berarti kita menggunakan public transport. Nah, jadi nggak usah pakai mobil sendiri, public transport. Makanya transit oriented development, makanya TOD mengambil konsepnya Compact City. Tapi itu bagaimana cara menyatukan perancangan itu, Nah, ya itu, makanya kan tadi ada RT RW, dibuat dulu RT RW, baru di sini ada TOD. Nah, kemudian RDTR diatur. Lalu untuk di desain 3 dimensinya perlu ada urban design guideline. Jadi berapa tinggi, karena semakin banyak, semakin luas lantainya, semakin besar luas lantainya, berarti jumlah orang yang menggunakan gedung itu makin banyak. Kalau orang makin banyak, membutuhkan air makin banyak. Kemudian bagaimana untuk rancangan sanitasinya, dibuang kemana misalnya, lalu rancangan untuk transportasinya. Nah, kalau misalnya kita bikin Compact City kan masyarakat di situ diajak untuk tinggal di sana, bekerja di sana, rekreasi di sana, dagang di sana, beli kebutuhan sehari-hari di sana. Hidup di situ berarti. Hidup di situ. Sehingga kalau dia makin padat, ditaruh ke atas, ada ruang-ruang terbuka yang lebih banyak. Artinya itu berarti itu perencanaan yang cukup kompleks ya, Pak? Betul. Dan kita lihat nih, DKI kan sudah membuat beberapa TOD di sepanjang jalur MRT. Ya, betul. Salah satunya saya lihat di Sudirman, di Duku Atas. Nah, memang sekarang di Duku Atas itu ada stasiun kereta api, KRL, ada stasiun airport, ada LRT, terkoneksi, kemudian ada BRT juga, TJ. Iya, betul. Nah, sebenarnya dari segi transport, public transport ini udah mencukupi, udah memadai. Nah, sekarang bagaimana perencanaannya di tempat-tempat tertentu dia diangkat supaya ruang-ruang terbuka. Namun di sana juga ada kampung. Nah, kampung ini juga menjadi tantangan buat perencana kota. Kalau mungkin 2 lantai bisa diangkat, mungkin kalau misalnya couplingnya atau tanahnya itu lahannya katakanlah 100 meter persegi, dihuni oleh 7 orang misalnya, kan menurut aturan 7 orang per meter perseginya kan terlalu rendah. Nah, untuk mencapai yang lebih tinggi dibikin 2 lantai. Jadi kalau 200 dibagi 7, jadi 37 orang, 30 kali 30 berarti ya? Iya. Enggak. Enggak dong, Pak. 200 ya, 7 kali 3. Jadi kalau masih kurang lagi dinaikin. Jadi lebih ke atas gitu. Nah, mereka itu kan punya tanah, orangnya ada,
Nah, kenapa bukan yang ini yang dikelola gitu loh? Nggak harus nambah-nambah permukiman, perumahan lagi di daerah lain yang akhirnya sawah menjadi permukiman. Betul. Kemudian kalau hutan menjadi permukiman. Jadi berubah fungsi semua ya Pak. Betul, perubahan fungsi. Nah, kayaknya justru itu yang perlu dipikirkan. Iya. Nah, kalau untuk perancangan di RTH itu sendiri Pak, apa sih kendalanya Pak untuk dalam mendesain perancangan RTH itu? Kemudian apa solusinya? Apa yang harus diatasi dari kesusahan? Iya, yang terjadi memang kan RTH itu perlu lahan yang tidak ada pengerasan, jadi tidak ada penutup lahan. Jadi benar-benar tanah gitu. Nah, kejadiannya memang sekarang ini kan di beberapa lokasi, karena mungkin zaman dulu tanah masih luas ya, misalnya parkir di ground floor, padahal parkir kan kita bisa bikin bangunan atau ke bawah. Nah, itu aja kan udah mengurangi itu. Ada beberapa mall di Jakarta, waktu mall satunya masih di taman, masih di ground floor, tapi mall 2-nya udah sekarang udah jadi kayak gitu. Betul. Itu adalah salah satu jawaban. Jadi memperbanyak ruang terbuka hijau. Jadi benar-benar penutup pengerasan di atas lahan itu nggak ada. Iya. Benar, untuk sebetul-betulnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi kan kalau ada KDB, kan koefisien dasar bangunan. Itu bangunan toh, tapi ada pedestrian, ada parkir itu masih masuk di situ, masih ada. Nah, kalau ini RTH benar-benar hijau dan tanpa pengerasan, bisa langsung diserap. Dan kalau makin banyak di Jakarta juga serapannya makin baik, dan kebutuhan air Jakarta juga ada. Tercukupi ya, maksudnya dari situ bisa menambah ya. Terima kasih Pak Profesor, semoga bermanfaat buat bagi kami dan follower kami. Sukses buat Bapak program-program berikutnya. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.